Halo pemirsa Giri Toto News, ketemu lagi dengan gue Pradana di segmen baru Giri Toto News yang sekarang udah punya nama, yaitu Berto alias Berita Otomotif. Nah, tapi segmen Berto edisi minggu ini agak berbeda dibandingin minggu lalu nih. Kalau minggu lalu, gue ngerangkum 5 berita terpopuler di giritoto.com. Buat edisi kali ini, gue bakal ngebawain rangkuman berita tematis atau liputan khusus dengan judul Modifikasi Bikin Emosi. Tematis ini berawal dari berita kecelakaan antara Hyundai Avega dengan sebuah Vespa di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sang pengemudi menabrak Vespa modifikasi ekstrim ala red bike hingga motor tersebut terguling dan menimbulkan korban jiwa. Pengakuannya, dia nggak melihat Vespa di depannya karena Vespa tersebut nggak ada lampu, jalanan juga gelap. Itu kata Kanit Laka Lantas Polrestro Jakarta Timur AKP Agus Suparyanto. Nah, selain nggak ada lampu, Vespa tersebut juga terlihat dimodifikasi dengan pengubahan rangkai menjadi sangat lebar dan ceper. Nah, tadi kita ngebahas kalau Vespa tersebut dimodifikasi dengan aliran red bike. Tapi sebenarnya apa sih red bike itu? Nah, Hanggi Martias dari The Punkiest Independent Scooter bilang, asal katanya dari bahasa Inggris, red yang artinya tikus. Makanya motornya kelihatan kucel, tapi bukan sampah berjalan. Nah, malum. Soalnya di Indonesia, Vespa red bike sering disebut juga sebagai Vespa gembel karena tampilannya yang seperti tidak terurus dan banyak sampah seperti misalnya botol bekas oli samping di sekujur bodinya. Nah, tapi kalau secara umum, red bike sendiri mengacu pada konsep menjaga motor agar tetap berfungsi tanpa menghabiskan banyak waktu dan uang. Nah, itu penting karena kebanyakan red bike sering digunakan buat touring jarak jauh. Nah, misalnya nih, kebanyakan perbaikan pada Vespa red bike juga cuma dilakukan buat menjaga agar mesinnya tetap berfungsi. Makanya bodinya kelihatan kucel karena emang dicuekin. Nah, Hanggi yang hobi Vespa red bike dari tahun 2000-an awal juga bilang, kalau misalkan modifikasi yang dilakukan di red bike bisa juga hanya untuk menunjang kegiatan touring tadi. Misalnya stang motor dibuat seperti chopper atau penambahan Vespan yang lebih sering dipakai buat angkut mesin biar dia bisa jual spare part kalau kehabisan uang saat touring, katanya Hanggi tadi. Tapi dia ngaku kalau misalkan dari dulu modifikasi Vespa red bike di Indonesia emang lumayan jauh dari kata safety. Dia ngasih contoh nih, pas gue masih kuliah ada teman gue yang nyambungin sespan ke bodi motor pakai kayu dan karet. Ada juga yang pakai besi tapi nyambunginnya cuma sekedar las tempel. Cuma dia bilang, kalau misalkan modifikasi Vespa red bike yang sekarang sering dijumpai di jalan, udah lebih jauh lagi dari kata safety dibandingkan dengan modifikasi yang dilakukan anak-anak Vespa red bike di awal milenium lalu. Misalnya, yang memodifikasi Vespanya jadi seperti gubuk, atau kayak sespan kayu yang lebar banget biar bisa muat banyak orang. Itu kan lebih membahayakan lagi, kata Hanggi. Nah, selain membahayakan, modifikasi seperti itu juga ilegal untuk dipakai di jalan. Seperti dikatakan oleh Kasigar Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Triwaluyo. Dia bilang, sebenarnya Vespa modifikasi yang diberikan banyak roda tersebut sudah mengubah bentuk, sehingga ketika mereka ada di jalan, itu nggak boleh karena melanggar hukum. Dia juga bilang, modifikasi ekstrim yang terdapat pada kebanyakan Vespa red bike, seperti mengubah dimensi atau menambah sumbu roda, bikin STNK motor tersebut jadi nggak berlaku lagi. Jika ada operasi, Vespa modifikasi itu tidak lagi ditilang, melainkan motor tersebut ditahan karena jelas tidak ada surat-suratnya, kata Kompol Tri lagi. Nah, tapi bukan cuma surat-surat, modifikasi seperti tersebut pastinya juga membahayakan dari sisi safety. Sony Susmana, pakar safety yang juga training director Safety Defensive Consultant Indonesia bilang, modifikasinya membahayakan, misalnya menggunakan material bekas yang nggak layak, bentuknya juga terlalu nyeleneh dan nggak sesuai aturan, misalkan tinggi decknya, lampunya, riding position, dan perlengkapan lainnya. Maka wajar jika kendaraan seperti ini berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. Selain pakar safety, pendapat tersebut juga diutarakan oleh berbagai modifikator, seperti Kaisar Nino, misalnya, salah satu owner bengkel custom Karat Garage di Depok, yang mengatakan bahwa penggiat Vespa red bike sebenarnya salah dalam pola pikir soal modifikasi. Dia bilang, tanpa mengecilkan penggiat Vespa red bike, modifikasi motor ini emang nggak aman. Mereka kayaknya memikirkan dirinya sendiri tanpa mementingkan keselamatan orang lain. Pun halnya dengan Abdul Rukyat, owner The Garage Custom di Bekasi, yang mengatakan, modifikasi ekstrim kayak mengubah dimensi, pakai ban super besar, atau sampai kayak Vespa gembel nggak masalah selama nggak turun ke jalan.
Tapi kalau di jalan, wajib patuh sama aturan lalu lintas dan tidak boleh mengganggu kenyamanan pengendara lain. Sebenarnya ada satu cara buat melegalkan motor modifikasi ekstrim sekalipun biar bisa dibawa ke jalan raya, yaitu dengan melakukan uji tipe. Nah, tapi pasti belum tahu nih kalau semua motor atau mobil modifikasi, terutama yang memodifikasi sistem keselamatan dan keamanannya, itu wajib melakukan uji tipe. Nah, Direktur Sarana Transportasi Darat Kemenhub, yaitu Sigit Irfansyah, bilang, jika ada kendaraan pabrikan, dirubah cakram remnya saja, maka motor atau mobil itu wajib diuji tipe lagi sistem pengeremannya. Uji tipe sendiri bakal dilakukan di Balai Uji Tipe di Setu, Bekasi, dan biayanya diatur PP nomor 11 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, berlaku pada Kementerian Perhubungan. Contoh biayanya nih, buat uji klakson motor, biayanya kena Rp565.000. Sedangkan buat mobil sedikit lebih mahal, Rp900.000. Untuk lebih jelasnya, pemirsa bisa lihat sendiri daftar biaya uji tipe yang ditampilkan berikut ini. Dimulai dari biaya uji tipe untuk motor, dan dilanjutkan dengan daftar biaya uji tipe untuk mobil. Menanggapi aturan tersebut, para modifikator dan pemilik motor modifikasi setuju. Tapi mereka merasa aturan tersebut masih terlalu memberatkan bagi masyarakat umum, terutama dari segi biaya. Nah, Agung misalnya, builder dan owner dari workshop Bikers Gears Indonesia, mengatakan, dari pihak customer mungkin sedikit keberatan, karena kan jadi keluar uang 2 kali. Selain biaya modifikasi, mesti keluar biaya uji modifikasi ini. Lalu yang agak saya heran, misalkan seperti uji klakson di angka 500 ribuan. Padahal harga klakson aftermarket itu kisarannya mulai 150 ribuan. Loh kok nggak imbang ya? Nah, sentimen serupa juga diutarakan oleh Heriki selaku penggawa Koja Garage yang setuju dengan penerapan aturan tersebut, tapi dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah integrasi dengan modifikator. Dia bilang, jadi misalkan kita habis bikin motor nih, tanpa perlu kita yang repot-repot mengurus, jadi kita pengen ada pihak perwakilan Kemenhub yang datang ke kita lalu menguji motor buatan kita sebelum dikasih ke tangan customer. Sama biaya regulasinya bisa lebih masuk akal aja sih. Kalau biayanya sudah masuk akal, customer juga bakal mengerti kok. Itu dari kacamata modifikator. Kalau dari kacamata pemilik motor, Nanda yang memodifikasi Yamaha Aerox miliknya, dia memaklumi adanya aturan tersebut. Karena dia beranggapan bahwa sebagai orang memodifikasi motornya, sebenarnya nggak layak buat dipakai sehari-hari, tapi tetap dipakai di jalan buat daily. Nah, dia bilang, kalau regulasi itu untuk modifikasi yang dipakai harian, ya boleh-boleh aja. Tapi biayanya juga nggak segitu juga kali. Kayaknya mahal banget sih menurut saya. Nah, kalau misalkan menurut gue pribadi nih, adanya aturan uji tipe tadi pastinya bermanfaat karena ujung-ujungnya pasti membuat kita merasa lebih aman pakai motor atau mobil modifikasi kita di jalan. Soalnya kita tahu dan yakin kalau modifikasi yang kita lakukan masih aman dari segi safety dan dari segi hukum. Tapi kayak yang diutarakan modifikator tadi sih, biaya yang dibutuhkan buat melakukan uji tipe tadi, buat gue juga rasanya masih terlalu tinggi. Kalau misalkan buat perusahaan karoseri yang modifnya ratusan juta atau miliaran malah, itu mungkin cocok. Tapi kalau misalkan buat kita yang modifnya cuma ratusan ribu atau jutaan deh paling banyak, itu pasti berat banget kan. Tapi itu kan pendapat gue. Kalau misalkan pemirsa punya tanggapan lainnya seputar modifikasi Vespa Red Bike atau aturan uji Kemenhub tadi, atau kritik dan saran juga boleh, bisa banget tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, oh ya, seperti biasa, gue bakal post link berita-berita yang gue rangkum di kolom deskripsi di bawah. Dan kali ini juga beserta link tematis modifikasi bikin emosi yang berisi berita-berita tadi. Nah, sekian dulu dari gue kali ini. Kalau videonya bermanfaat, silahkan klik tombol like di kanan bawah video ini. Dan kalau misalkan tertarik buat ngikutin video-video lainnya dari Grid Auto News, silahkan klik tombol subscribe di sebelahnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Grid Auto News. Nah, gue Pradana undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.